Coba yang ini. Ayah menjalan mengikat musbilah. Ayah menjalan dinukotit tahini. Ya warami salatum bisalamil mubin linukotit tahini. Ya warami. Sudah bisa ya? Izin untuk memulai acara Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Herlia Santi dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Ibu Reli Sugianti SKM MKM dari P3 APM Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Sahran Ritonga MPD dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang pada hari ini akan menjadi motivator kita. Yang saya hormati Bapak Andi Asman, Ketua Komite SDN 17 Pekanbaru. Yang saya hormati Ibu Nani Supriyatni MPD, Kepala Sekolah SDN 17 Pekanbaru. Yang saya hormati Majelis Guru beserta staf SDN 17 Pekanbaru, wali murid dari perwakilan masing-masing kelas, dan tak lupa yang anak-anak yang begitu Ibu sayangi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga pada pagi yang begitu cerah kita dikumpulkan bersama pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, yaitu mengenai perundungan bahaya narkoba. Di mana saat ini ketiga hal ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini ya, yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita juga bersalawat pada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati dari tim Puspaja, kemudian saya hormati Ibu Reli ya, dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Sahran, mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Komite dan jajarannya. Yang saya hormati rekan majelis guru dan staf SD Negeri 17 Kota Pekanbaru. Yang saya hormati undangan Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam hal ini untuk mewakili. Terusnya yang Ibu sayangi anak-anak Ibu ya.
dari kelas 1, 4, 5, dan 6. Baik, pada hari ini kita akan bersosialisasi mengenai dari Puspaga ya. Dalam hal ini kami membaca mutu dari lapor mutu sekolah kita ya, bahwa kita perlu adanya peningkatan mengenai survei lingkungan, yaitu mengenai bahaya narkoba ya, kemudian pelecehan seksual, kemudian juga pembulian saja yang kami anak-anak yang masih di tingkat SD dan bagaimana pemahaman sekarang tingkat SD dari tingkat SMA atau SMP ya. Jadi secara umum saja Bu ya, orang tua juga mohon untuk tumbuh kembang anak kita supaya jadi anak-anak yang bermanfaat ya bagi nusa dan bangsa, juga akan terhindar dari bahaya-bahaya yang saya sebutkan tadi ya. Itu saja mungkin sebagai pembuka dari kegiatan ini, mudah-mudahan ya bermanfaat ya bagi kita semuanya. Untuk itu anak ibu dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tim dari Puspaga dan dari Pak Anies, dan tadi pagi beliau sudah datang. Kita mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu ya, Ibu dari tim Puspaga, kemudian dari segala anak dan sudah sampai di SD Negeri 17 ya dalam keadaan selamat ya. Mudah-mudahan kita apa yang kita sampaikan ini tentunya hendaknya bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan mungkin dalam sambutan, juga kita bisa tunggu panas banjir ya. Mohon maaf mungkin dengan adanya seperti ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, anak-anak hebat ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua RW 06 Kelurahan Air Dingin, Bapak Mustarbet SH MH. Selamat datang Bapak. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan DP3 APM, Ibu Reli Sugianti SKM MKM Kota Pekanbaru, dan sekaligus sosialisasi tentang perundungan bahaya narkoba dan bullying dari Pusat Pembelajaran Keluarga oleh Ibu Herdia Santi. Pada Ibu kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya panjatkan puji dan syukur terhadap Allah dan saya mohon semoga pada pagi hari ini kita semua yang ada di sini diberikan keberkahan, dimudahkan rezeki, diberi kesehatan, sehingga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ibu Tani beserta timnya, yang saya hormati Komite Sekolah SD Negeri 17, yang saya hormati Pak Syakra yang mewakili dari Dinas Pendidikan. Ini adalah orang lama untuk anak-anak Bu ya, tidak untuk Bakalaya anak, teman kami lama baru ketemu lagi pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak RW, yang anak kita yang pada hari ini mungkin dengan semangat yang luar biasa mengikuti acara pada pagi hari ini. Semangat pagi anak-anak semua. Semangat pagi untuk anak-anak semua. Semangat pagi untuk anak-anak kita semua. Alhamdulillah. Dan khususnya lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua wali murid yang juga pada hari ini berkenan hadir untuk mendampingi anak-anak kita dalam mengikuti pencerahan tentang
Ya ibu-ibu, jadi kalau seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian mendengar sekolah ramah anak di sekolah-sekolah bahwa inilah program kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Pekanbaru. Ya, jadi intinya bahwa dinas kami menyiapkan satu program-program yang mungkin akan memberikan program yang khususnya diberikan khususnya untuk anak, juga pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dan unit perlindungan perempuan dan anak. Jadi selama ini mungkin orang yang mereka lakukan, nah sedikit banyaknya jelas saya sampaikan ke ibu bahwa tugas kami adalah itu membidangi anak dan membidangi tentang perlindungan perempuan. Jadi di sini karena intinya kepala sekolah kami meminta kami untuk mengisi tentang tindak kekerasan khususnya terhadap anak kita di sekolah. Tindakan kekerasan ini banyak ibu, baik berupa tindakan bullying, kekerasan terhadap temannya, atau tindakan seksual. Kita nggak tahu bu, anak-anak sekarang walaupun sebegitu cita-cita kita sudah mengenal namanya gadget ya, kadang bayi pun anak kita sudah kita pegangkan gadget. Jadi perlu kita kasih pencerahan bahwa di sekolah ini karena sekolah ramah anak itu tidak ada, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini, sosialisasi tentang kekerasan seksual, kekerasan pada anak. Pada hari ini juga kita, karena ini adalah komitmen dari sekolah, sudah lama kita mendampingi sekolah ini, bahwa mereka berkomitmen untuk mengikuti segala indikator yang ada di sekolah ini tentang sekolah anak-anak. Maka pada hari ini kita juga sekaligus akan mendeklarasikan dan menandatangani deklarasi bersama tentang sekolah ramah anak. Makanya pada hari ini Ibu Nadia mengundang beberapa pihak karena deklarasi ini mungkin banyak peran yang memang harus kita libatkan untuk penandatanganan deklarasi ramah anak baik dari tim sekolah, pendidikan, RW, komite, juga nanti anak dan orang tua juga berperan dalam penandatanganan deklarasi ya ibu. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk sekolah ramah anak sendiri nanti kita bedah di lain waktu ya Bu Nani. Pada hari ini kita hanya memberikan pencerahan tentang sosialisasi pencegahan bahaya narkoba, pelecehan seksual dan bullying. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang mungkin tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mudah-mudahan saya berharap ini menjadikan ilmu bagi ibu-ibu serta anak-anak kita semua, dan bawalah hal yang baik karena saya yakin ini tidak akan merugikan, tapi akan bermanfaat bagi kita semua, baik bagi anak-anak maupun orang tua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih gemuruh lagi tepuk tangannya. Selanjutnya Ibu Heriasanti dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Harap didengar baik-baik ya sayang ya, karena ini ilmunya sangat berguna buat papa mama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dari Pak yang saya hormati Pak Sarah dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, teman lama juga kita pernah ini di Forum Puspa ya Pak ya. Kemudian Bapak dari komite sekolah beserta ibu-ibu anggota komite sekolah, wali murid,
Dan yang saya sayangi adik-adik peserta didik SD 17. Oh iya, saya lupa, yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat, Pak RW tadi ya. Semuanya pada kepanasan, pada berlindung. Yang ini enak ya. Yang itu panas? Ibu-ibu panas? Oh iya. Gak apa-apa, panas pagi sehat. Karena semalam 2 hari hujan terus ya. Baik, saya tadi udah dikenalkan, nama saya Herlia Santi atau biasa dipanggil Santi. Adik-adik boleh panggil Ibu Santi atau Bunda Santi. Saya ada tim itu yang di belakang, ada Ibu Jehan yang jilbab kuning dan Ibu Mercy yang jilbab ungu. Kami tim dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, kami di Puspaga memberikan layanan konsultasi keluarga terkait dengan pola pengasuhan anak berbasis hak anak dan pencegahan kekerasan di masyarakat. Nah, nanti ibu-ibu, orang tua, guru-guru jika punya persoalan atau permasalahan terkait dengan pengasuhan anak, bisa langsung ke kami, ada konsultasi gratis, tidak berbayar. Di situ ada psikolog dan konselor. Nah, pada saat ini adik-adik bisa mendengarkan secara tertib. Bisa ya? Mana suaranya bisa? Oke. Tadi dibilang kita mau bicarain apa ya? Tentang apa? Apa? Tentang apa? Mendidik anak. Tadi yang disampaikan oleh ibu yang bawa acara, kita mau bicara apa hari ini? Sosialisasi pencegahan bullying. Pencegahan apa? Bullying. Nah, sebelum masuk ke bullying, ada yang tahu apa arti kekerasan? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu arti apa itu kekerasan? Masa anak SD 17 nggak ada yang tahu? Ayo kakak-kakak kelas yang kelas 5, kelas 6. Ada yang tahu apa arti kekerasan? Tunjuk tangan satu. Gak ada yang tahu, gak ada yang berani menyatakan pendapat. Ya, apa? Memaksa. Ada lagi? Yang dari situ? Pelecehan. Apa? Membuli. Apalagi yang dari cewek-cewek, anak perempuan. Kekerasan apa? Kakak-kakak kelas? Mengejek. Apalagi? Ya? Apa? Memukul. Apalagi? Menendang. Apalagi? Ya tadi udah mengejek, memukul, menendang, membuli. Apa? Mendorong. Apalagi? Oke, sip, mantap. Dengar ya. Jadi yang disampaikan tadi semua benar. Bagian dari kekerasan adalah memukul, menendang, mengejek, menampar, mencubit, menarik, menjambak. Ya. Nah, jadi artinya kekerasan adalah hal yang menyakiti seseorang, yang mengenai tubuhnya, semua tubuhnya ya, dari atas sampai ke bawah, juga menyakiti perasaannya. Paham ya? Jadi apa tadi kekerasan? Menyakiti seseorang, baik secara fisiknya, dari atas sampai ke bawah, juga menyakiti perasaannya. Ya, paham ya? Nah, setelah itu, apa yang dimaksud dengan bullying? Bully, siapa pernah dengar kata bully? Aku dibully. Anak tuh dibully. Pernah dengar nggak? Apa arti bully? Ada yang tahu? Satu-satu, ibu nggak mau berebutan nanti nggak dengar. Satu apa? Apa? Menendang. Mendengarkan? Oh, merendahkan. Oke. Apa? Mengejek. Iya, ada lagi? Minta duit secara pas. Oke, ada lagi? Yang dari situ? Apa? Apa?
mencaci maki, apalagi menghina, memanggil dengan nama orang tua, boleh nggak? Siapa yang pernah manggil temannya dengan nama orang tua? Ya, tunjuk tangan. Siapa yang pernah menarik tas kawannya sedang jalan? Siapa? Oke, siapa yang pernah menungkai kawannya lagi jalan? Siapa yang, oke dengar ya, kalau bersuara sama nanti suara ibu nggak dengar. Siapa yang punya geng di sekolah? Anak cewek ini biasanya punya geng ya. Geng cibi-cibi, ya kan? Anak cowok punya geng nggak? Anak cowok suka ngejek teman ceweknya nggak? Percaya. Anak cowok suka ngejek gurunya nggak? Anak cewek suka ngejek anak cowok nggak? Bohong kata gurunya tuh. Gurunya ada yang ngejek anak muridnya nggak? Ada, Bu. Oke. Orang tua ada yang ngejek anaknya nggak? Ada yang bilang ada yang bilang enggak. Yang bilang enggak berarti takut karena mamanya ada di belakang ya. Baik. Nah, di mana saja bully terjadi? Satu-satu, siapa yang mau ngomong angkat tangan? Di sekolah. Di mana-mana ya, di mana aja. Di rumah. Di tempat bermain. Yang di sini diam, yang ini? Hah? Di luar? Di rumah, di tempat bermain, di sekolah, di mana lagi? Di tempat umum di mana? Di dalam bis? Dalam bus kota? Di mana? Di mana? Apa yang salah dengar? Di mana? Oh, di mall. Oke, di mana lagi? Di kelas. Bully terjadi juga di kelas. Dan itu dapat 2 ya. Bully ya. Di mana? MDA. Di MDA. Wah, banyak ya tempat terjadinya bully. Di jalan ketika menunggu dijemput ada nggak terjadi bully? Apa bulinya? Oke, dengar ya. Sekarang giliran ibu jadi cerita. Nah, kita ada 3 poin. Pertama, kekerasan adalah yang terjadi melukai atau mencederai seseorang secara fisik ataupun secara perasaan. Kemudian, kekerasan bisa terjadi dialami oleh bully juga termasuk kekerasan ya. Nah, tadi bully adalah mengejek, menendang. Nah, bully secara definisinya adalah perlakuan yang dilakukan kepada orang lain secara sendiri atau bersama-sama menyakiti seseorang secara fisik maupun perasaan secara terus-menerus. Paham ya? Jadi kalau bully itu sederhananya begini. Bully adalah perlakuan kekerasan yang dilakukan kepada seseorang oleh satu orang
bully. Di rumah siapa? Orang tua bisa berlaku bully. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh orang tua yang melakukan bully terhadap anaknya? Tidak memberi apa? Tidak beri jajan. Apa? Tidak memberi pujian? Tidak beri jajan. Hah? Oh, ditampar. Iya. Oh, siapa tuh? Apa lagi? Dijambak. Dicubit. Apa lagi? Hah? Apa? Didorong. Oke, diam semuanya. Terima kasih atas keterangannya. Nanti kita bilangin ke orang tuanya ya. Ayo ibu-ibu, siapa yang pernah memukul anaknya, nyubit anaknya. Nah, jadi ini suara ibu udah mau habis ya. Kalian 1000 berapa nih? Salah, suara saya cuma 1. Jadi pelaku kekerasan dalam hal ini bully bisa dilakukan oleh teman kita, teman sekelas, orang dewasa, anak-anak juga yang berada di lingkungan kita maupun di rumah. Tadi saya minta contoh apa yang dilakukan, seperti apa bully yang dilakukan orang tua atau keluarga. Tadi contohnya, pernah nggak? Kalau tadi kan banyak contoh fisik ya, kalian dipukul, dicubit. Ada nggak yang bisa kasih contoh yang menyakiti perasaan bully yang dilakukan oleh orang tua? Yang dilakukan oleh orang tua itu kan kena tubuh fisik yang apa? Ada yang tahu? Kekerasan atau bully secara psikologis atau yang mengenai perasaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua di rumah, apa contohnya? Apa? Itu kan kena tubuh. Ini perasaannya sedih, sakit. Apa? Direndahkan, betul. Dibandingkan. Oke, bisa semua diam? Contoh abang-abangnya diam, adik-adiknya bisa diam, gantian kita ngomongnya. Kalau saya minta pendapatnya, tunjuk tangan, gak usah rebutan ngomongnya ya. Oke, diam. Nah, tadi udah ada contoh, kan sebelumnya itu banyak ngasih bahwa kekerasan yang dilakukan terkait dengan bully itu mencubit, menampar, menendang, itu kan kena tubuh. Sementara definisi kekerasan dan bully itu ada lagi yang mengenai atau menyakiti perasaan, atau secara definisinya secara psikologis. Tadi ada contoh yang disampaikan, halo, lari, boleh. Ada lagi? Melapor kepada, kalau terjadi di sekolah, melapor kepada pihak sekolah atau guru. Kalau terjadi di lingkungan rumah, melapor dan menceritakan kepada orang tua. Ada lagi? Cara mencegah bullying dan tindak kekerasan yang dialami? Ada? Nah, halo, kok pada bercanda? Bisa dengar? Kan? Ya, jadi tindak kekerasan dan bully bisa dilakukan pencegahan dengan 1, melapor. Yang kedua, melawan. Dalam artian bukan membalas, memukul atau membalas, mengejek, tapi setidaknya diberi pembelajaran kepada yang melakukan bully. Saya kayaknya ngomong sendiri ya, dengar nggak saya ngomong? Oke. Nah, pernah nggak ngelihat kawannya dikeroyok, tapi kalian cuma lihat aja, nggak berani ikut campur? Nah, itu salah satunya. Ketika kalian melihat bully, jangan diam. Kalian harus melaporkan. Pertama, ketika kalian mengalami, kalian juga harus melapor. Tapi ketika kalian melihat, kalian juga harus melaporkan. Bukan berarti kalian pengecut ya, tapi ketika melihat satu tindak kekerasan, kalian harus mencegahnya supaya tidak terjadi. Nah, bagaimana caranya laporkan kalau terjadi di
sekolah laporkan. Oh takut Bu, nanti dia dendam, saya nanti yang akan menjadi target berikutnya. Jangan takut, karena pihak sekolah, kalau terjadi di sekolah, pihak sekolah bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di antara muridnya, terutama kasus kekerasan ya harus diselesaikan. Jika tidak dapat diselesaikan di internal sekolah, bisa melibatkan lembaga lain atau misalnya lembaga UPT Dinas PPA gitu, secara konsultasi atau konseling. Nah, apalagi yang bisa dilakukan untuk mencegah bully? Apalagi? Bela diri. Ya, kalau ada latihan karatenya. Kalau nggak ikut karate, apa? Apa? Taekwondo. Ya, kalau dia ikut latihan taekwondo, karate, otomatis dia bisa bela diri, orang nggak ada yang berani bully. Nah, yang lain, yang selanjutnya adalah, boleh dengar Ibu? Selanjutnya adalah memberi dukungan kepada kawan yang dibully. Jangan ikut membuli. Ya, bagaimana cara memberi dukungan kepada kawan yang dibully? Ditemenin, dikawani. Misalnya dia udah pernah dibully di sekolah, terus dia takut jalan sendiri, takut jumpa sama yang membuli. Jadi dia diajak berteman, jangan dimusuhin ya. Beri kekuatan kepada kawan yang dibully atau yang mendapatkan tindak kekerasan tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan, saya nggak tahu tadi disebutkan bahwa sebenarnya banyak materinya ya, ibu-ibu, wali murid dan adik-adik. Ayo. Iya Pak. Nah, maunya ituin ya, baru diam. Jadi kalau kita bicara, orang tidak mau mendengar, dicuekin, kalian sudah melakukan bully. Nah, Ibu sedih karena nggak ada yang dengar ya, cuma ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang dengar, anak-anaknya nggak mau dengar. Bosan ya? Bosan? Oke, sekarang biar nggak bosan, Ibu minta kita ini tepuk tangan ya, tepuk tangannya. Kalau Ibu bilang kekerasan, terus kalian no, gitu ya. Ya, bukan tepuk kekerasan no, tapi bilang no-nya gini ya. Terus kalau Ibu bilang bully, bully, no, gitu ya. SD 17 keren, gitu ya. Bisa? Kerennya gini ya. Oke, sama-sama. Kekerasan. Bully. SD 17. Nah, kalau keren berarti anak muridnya juga keren ya, menghargai orang tua, menghargai orang bicara gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu mau ulang lagi, apa itu kekerasan? Satu orang. Tunjuk tangan aja dulu, tunjuk tangan. Satu, apa arti kekerasan? Ada yang mencatat juga nih, apa arti kekerasan? Satu orang? Ya. Apa? Ya, menyakiti seseorang secara fisik dan secara perasaan. Ya. Apa itu bully? Itu tindakannya, pengertiannya apa itu bully? Ya, boleh, kita akan nyambung, ada lagi sambungannya. Apa? Ya, ada lagi sambungannya. Bully. Ya, bully bagian dari kekerasan, yaitu bully adalah menyakiti seseorang secara sendiri atau beramai-ramai secara terus-menerus ya, itu bully. Dan dia merupakan bagian
tindak kekerasan. Baik. Nah, kemudian terkait dengan ada satu lagi kekerasan. Kalian pernah dengar pelecehan? Nah gini, Ibu mau ngasih tahu yang umum aja ya. Pelecehan seksual adalah hal yang melakukan perendahan atau tindakan yang melakukan perendahan terhadap tubuh seseorang. Makanya kita dikasih suruh pakai baju ya, supaya tubuh kita dijaga. Yang menjaga siapa? Kita sendiri dan orang-orang terdekat dengan kita. Nah, mungkin untuk ibu-ibu, wali murid, pihak sekolah, terkait 3 materi ini sebenarnya butuh waktu yang lama ya Bu ya. Seharusnya pisah-pisah. Kekerasan aja, bullying aja, narkoba aja. Dan itu banyak materi yang tadi mungkin bisa berlanjut nanti di waktu-waktu tertentu. Silahkan panggil kami untuk memberi materi. Ibu-ibu kalau di arisannya juga bisa panggil kami untuk kasih materi terkait dengan kekerasan, kemudian segala macam upaya pencegahan kekerasan. Nah, untuk penutup, teman ibu, Bu Mercy, mana Bu Mercy ya? Bu Mercy mau ngasih sedikit terkait dengan bagaimana kalian mengingat menjaga tubuh kalian ya. Silakan Bu Mercy, silakan anak-anak berdiri semua, berdiri. Aku semangat jadi suruh berdiri, jangan terlalu rapat, mundur buat baris kayak gitu. Jadi nggak sentuh-sentuhan sama temannya. Jadi dari anggota badan kita ini ada yang boleh disentuh oleh orang lain dan ada yang tidak boleh disentuh oleh orang. Apa aja dari anggota tubuh kita yang boleh disentuh? Hidung, kepala, ya betul, kepala, tangan, sama kaki. Coba pegang kepalanya. Mana kepalanya? Tangannya mana? Ini tangannya lambaikan. Terus kakinya mana? Pegang kakinya. Nah, selain ada yang boleh disentuh dan ada juga yang tidak boleh disentuh. Apa aja itu? Coba jelaskan. Gigi. Emang ada yang menyentuh gigi temennya? Apa aja yang nggak boleh disentuh? Dada. Habis itu apa? Paha, sekitar paha ya. Pusat ke bawah, lutut ke atas tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terus apa lagi? Mulut juga. Habis itu apa lagi? Pantat. Jadi nggak boleh disentuh orang lain. Paham? Jadi apa aja yang nggak boleh disentuh orang lain? Pertama, dada. Habis itu paha, sekitar paha. Habis itu pantatnya. Oke? Itu tidak boleh. Kita ada gerakan ya. Jadi iya, hebat anak-anak ibu. Sekarang anak-anak ibu, orang tua mengikuti pembacaan deklarasi sekolah ramah anak yang saya bacakan. Ya Bu, ya Bapak Ibu. Deklarasi sekolah ramah anak. 1. Mewujudkan sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan sekolah yang aman, bersih dan nyaman bagi perkembangan siswa. 3. Menghargai hak-hak anak, menjadi motivator, fasilitator, dan sahabat bagi siswa dan orang tua. 4. Menciptakan sekolah
menciptakan sekolah anti kekerasan fisik maupun non fisik. 5. Membentuk karakter anak agar dapat berpikir logis, kreatif dan mandiri. Terima kasih. Karina. Besarkan lagi dong. Nah, bagus. Terima kasih semuanya. Berarti udah tahu ya apa aja yang boleh disentuh dan apa aja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi bisa dipahami? Udah mengerti semuanya? Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Seluruh peserta diminta berdiri untuk mengikuti pembacaan deklarasi. Sekali lagi, seluruh peserta diharapkan berdiri untuk mengikuti pembacaan deklarasi. Saksikan tepuk tangan ya sayang. Alhamdulillah, amin. Tepuk tangannya. Selanjutnya dari tim Puspaga, Pusat Puspaga Keluarga Kota Pekanbaru, Ibu Herlia Santi. Ibu Kepala Sekolah kita ya guys, Ibu Dani Subrani ya guys. Boleh goyang-goyang badannya. Dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Bapak Sarani Tengah MPD. Selanjutnya Bapak Komite SD Negeri 17 Pekanbaru, Bapak Ali Azman. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak RW 06, Bapak Muskartek 78 SHMH, Bapak RW 06 Pak Erwin dari Bapak Masyarakat. Hebat, tanda-tandanya luar biasa. Terima kasih Bapak. Dari perwakilan media massa, Bapak wartawan, Pak, silakan Pak. Silakan. Media massa. Kita kerjasama ya Pak. Bapak wartawan dari mana Pak? Terima kasih Pak. Selanjutnya dari perwakilan dunia usaha, Bapak Saripudin. Karena sekolah ramah anak memerlukan kerjasama dengan pihak luar, ya Bu ya. Semua terlibat dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Terima kasih Bapak. Dari perwakilan orang tua murid, ya Bapak. Iya. Terima kasih Mama dari murid kita, karena mereka ini yang jadi sasarannya nih, anak. Dari perwakilan murid siapa ya? Sarip, iya.
kemudian kita jemput Bapak Raja untuk memimpin doa. Alhamdulillah Ibu Pak Sahran sebagai motivator kita berkenan memberi sedikit bedanya ya Pak ya.